membernya itu juga mengalami rusak dan bushingnya ini dia oblak, maka register itu akan seperti ini, Pak. Nah, makanya dia timbul getaran di setir. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ya. Kita tetap membuat konten Mas, karena banyak kawan-kawan yang inginkan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Mas Ardi, insya Allah, ya. Kemarin itu banyak konten membahas tentang rekstir. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita kupas dari sana. Ya. Salah satunya adalah rekstir itu bisa diperbaiki nggak sih, Mas? Oke, jadi kalau untuk perbaikan rekstir sebenarnya nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Di luar kemampuan kami maksudnya, Pak. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa, kita sih ini ya, mungkin nggak sempurna kalau baru. Jadi gini, Pak, kenapa nggak bisa? Untuk ini rekstir ya, Pak. Jadi kita ambil yang contoh rekstiring motor yang EPS. Jadi udah menggunakan motor power steering dia ya, electric power steering. Nah, ini nggak menggunakan hidrolis lagi. Nah, maksudnya nggak bisa di repair tuh yang gigi-giginya ini, Pak. Jadi ketika dia aus, ini kan sebenarnya kan dia kan penuh dengan vaselin. Nah, di area sini ini penuh dengan vaselin. Jadi bagian-bagian rekstir itu apa saja sih, kita jelasin sedikit ya. Ini adalah casingnya. Ini casing ini dia duduk di member biasanya. Di sana ada member. Kalau untuk yang ini rekstirnya Nissan Juke. Nah, nanti kita akan buatkan lagi konten yang tentang ini ya, Pak ya, tentang member ya. Ini kita bahas rekstirnya dulu. Nah, ini casing ini dia duduk di ini ya, di member namanya. Member itu dia megang ke bodi dan juga megang lower arm. Nah, di samping itu dia juga megang ini, namanya rumah rekstir ini. Nah, di dalam rumah rekstir ini dia di dalam ini ada rek seperti ini, Pak. Jadi kalau kita bongkar, isinya rek seperti ini. Nah, di rek ini kan ketika dia masuk gini ya, mobil ini bergerak ini adalah yang dari steering atas atau joint steer. Nah, dia masuk seperti ini. Persinggungannya antara pinion dan juga rek ini itu ada gapnya. Gap itu ada jarak ya, celah. Ada celahnya. Nah, ketika dia di samping sini memiliki bushingnya itu seperti ini, Pak, kalau baru. Nah, ini terbuat dari plastik. Sementara kalau plastik kan pasti kalau dia sering terkena benturan ya, itu pasti akan mengakibatkan aus atau oblak. Contohnya ini yang lama. Nah, ketika dia di sini oblak, otomatis si ininya reknya ini jadi nggak kencang. Kita ambil satu contoh, Pak, bisa dekat lagi kameranya. Nah, ini dia paling nggak seperti ini. Nah, goyang karena ini kan dapat ban ya, Pak ya. Ini namanya T-rod. Kemudian ini ada namanya long T-rod. Nah, ini long T-rodnya ini juga join juga ini. Ini join. Ini ada joinnya. Tujuannya biar lebih fleksibel. Tapi ketika dia ban itu selalu mendapatkan goncangan pasti. Kemudian dia membernya itu juga mengalami rusak dan bushingnya ini dia oblak, maka rekstir itu akan seperti ini, Pak. Nah, makanya dia timbul getaran di setir. Kalau teman-teman ngerasain getarannya ketika ngelewatin jalan paving, jalan nggak rata atau jalan yang dalam, kemudian terasa ketukan di setir, maka seperti ini dia. Seperti ini ya. Bentuk ininya ya. Yang terjadi di simulasinya ya. Seperti ini. Dia mendapatkan getaran seperti ini. Nah, getaran tersebut dikarenakan bushingnya ini dia udah nggak bisa menahan ini, Pak, sisi sebelah kiri. Kemudian di belakangnya sini juga ada setelannya. Nah, berkaitan dengan masalah repair bisa atau tidaknya, ketika dia ini terus-terusan gerak, dia kan akan aus, Pak. Ini kita cabut lagi. Nah, ketika dia sudah aus seperti ini mau dilas kemudian dibuat sama seperti ini akan sangat sulit. Mungkin bisa, cuman butuh ketelitian dan juga waktu yang panjang. Sehingga kemungkinan besar cost atau biaya untuk perbaikannya justru akan tidak sepadan dengan hasilnya, dan juga apabila diganti dengan yang baru. Itu mungkin diganti dengan yang baru malah lebih baik.
Seperti itu. Karena ini kan di sini kan ada vaselin ya Pak Taufik kan? Iya, betul. Kemudian kalau dia vaselinnya kering, makanya di sini ada karet boot, dia fungsinya untuk menutup vaselin supaya dia nggak kering. Ketika dia oblak kemudian vaselinnya kering, maka ini akan aus. Lama-kelamaan ini akan aus pinionnya ini. Jadi menjadi lebih tajam. Bisa kita bayangkan mungkin sudah umum di kita bahwasanya sepeda motor itu banyak yang menggunakan rantai. Iya, betul. Ketika rantai tersebut dia tidak dilumasi, maka ujung gearnya itu kan semakin lancip. Iya, benar. Sama seperti itu juga Pak. Ketika ini dia sudah aus, dia akan semakin lancip. Nah, ketika sudah lancip, maka itu sudah sebenarnya tidak bisa lagi digunakan. Karena apa? Kalau nanti misalnya dilas, tadi kan ada bahasa di repair ya. Kalau di repair kan tidak lain ditambah daging di sini. Betul. Kalau ditambah daging di sini, ini mungkin di sini celahnya antara tengah yang sudah diperbaiki dengan yang sampai sini nggak akan sama. Sehingga ketika dia dibelokkan, maka titik-titik yang dia rapat bertemu dengan titik pinion yang rapat, justru akan menjadi setir akan menjadi berat. Efeknya setir jadi kaku. Kita nggak akan bisa nyaman kalau misalnya bawa mobil, kemudian setirnya itu kaku. Dibelokin ke kanan, atau kayak ngunci gitu Pak. Harus dikembalikan lagi. Jadi kan mobil kan, kalau misalnya anggaplah kecepatan kita 60 km per jam, ngunci sedikit saja di sudut itu akan mobil akan lari kemana-mana itu. Jadi sebaiknya kalau untuk di repair, sepertinya pun juga kita belum pernah menemukan ada yang bisa merepair rack steer seperti ini. Jadi sebaiknya kalau dia sudah aus ya ganti. Kayak gitu Pak Taufik. Baik, Mas Adi. Ini di antara dua ini, pinion sama rack steer, itu yang sering cepat rusak yang mana? Jadi kalau yang paling sering sebenarnya sisi tengah racknya dan pinionnya Pak. Oh, sisi tengahnya. Karena posisi mobil lurus itu kan ketika dia dapat getaran itu rata-rata mesin setir kan lurus ya? Iya, betul. Mobil setir itu lurus. Iya, rata-rata. Nah, ketika lurus tersebut kemudian tadi dapat getaran yang seperti yang disimulasikan, maka dia akan seperti ini Pak. Dia akan terus seperti ini. Pantesan selalu yang kena itu yang di tengah ya? Jadi pinionnya yang sini salah satunya ada yang misalnya dari 4 pinion ini dia sudah runcing. Sementara yang lainnya dia tidak runcing atau masih bagus ya, karena posisi belok dia akan bertemu dengan pinion-pinion dan juga rack yang tidak sering bersinggungan. Seperti itu Pak Taufik. Nah, kalau ini Mas, posisi pinionnya seperti apa? Kalau yang contoh untuk contoh yang kita cek saat ini, racknya masih aman. Gimana sih Mas melihat ini aman dan tidak? Antara sini dengan tengah sama Pak. Ininya Pak, bentuk besarnya. Bentuk besar ini ya? Gearnya ini. Jadi kenapa ini dia kita bongkar? Karena memang ketika kita cek di bawah bannya itu kita gerakkan, dia sudah ada oblak sedikit Pak. Sudah ada oblak sedikit. Nah, oblaknya itu ternyata dari sininya. Nah, sudah ketahuan kan? Jadi selagi ininya oblaknya belum terlalu parah, ini belum kena. Tapi karena ini kan plastik, pasti kan yang aus kan plastiknya dulu, bushingnya dulu. Jadi ketika setir itu kita ngerasakan oblak, jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, nggak dilakukan maintenance atau perbaikan, maka yang terjadi nanti rack dan pinionnya bisa kena. Jadi yang tadi cuma hanya mengganti bushing ini. Yang berapa ribu nih Mas? Ini 110.000. Nah, yang hanya 100.000, ini bisa jadi 12 juta Pak kalau komplit. Masya Allah. Karena ini Sanjuk ya. Kalau untuk yang selainnya mungkin harganya original 8 jutaan. Jadi hanya gara-gara hal yang kecil, getaran ya Mas ya? Ya betul, getaran jangan dianggap remeh. Jadi sebaiknya kalau makanya kenapa kita harus rutinkan sporing Pak? Karena kalau teman-teman sporing kan bisa mengetahui nih kondisi rack steernya itu tuh dia itu oblak atau enggak. Karena sebelum di sporing itu kan teman-teman sporing pasti melakukan pengecekan, ini ketika dia nyetel tirut dan juga lang tirutnya kok ada oblak ya gitu. Pasti kan akan melaporkan kepada pemilik kendaraan, Pak ini sudah oblak, harus dilakukan penggantian ini dan sebagainya. Maka sebelum jatuh kepada hal yang lebih parah, yang itu diperbaiki. Jadi masukan dari Mas Ardi, kalau teknisi atau siapapun yang melakukan pengecekan kaki-kaki dan menemukan sedikit itu pengecekan kaki kemudian digoyang-goyang. Goyang ya. Goyang. Mungkin tidak dianggap remeh ya. Masih bisa kok itu 5.000 km gitu ya. Ya, untuk lebih amannya adalah seperti itu Pak. Karena biasanya hal-hal seperti ini karena kita kan ini Pak ngelewatin jalan-jalan yang sering nggak rata gitu kan. Itu lebih cepat lagi gitu. Dan kayak gitu memang kalau untuk karet-karet atau plastik seperti ini kan kita bisa saksikan ya antara yang baru dengan yang lama. Ini dia lebih peang ya. Ini kan bulat ya. Ini lebih kepada peang karena memang kondisinya kayak tadi Pak.
secara simulasi dia goyang itu, terus dia nahan ini. Menahan dan akhirnya peyang ya? Iya, dan akhirnya peyang. Nah, kalau udah peyang itu kan timbul oblak. Iya. Nah, seperti itu. Kalau udah timbul oblak, daripada nanti rack and pinionnya yang kena. Dan ini kan rack and pinion kan memiliki vaselin, Pak. Vaselin itu pun juga bisa kering kan. Iya, betul. Nah, itu bisa kering ya. Mungkin kalau misalnya kita perhitungan ini ya, jarak ya. Mungkin kering di kilometer 80 sampai 100.000 itu udah mulai banyak yang kering untuk vaselin. Baik, 80 km cek. 80.000 km cek. Oke. Baik. Tapi biasanya tergantung kondisi jalan. Oh iya. Kita tahu ya kondisi jalan. Semakin parah berarti semakin cepat potensi oblaknya. Oke. Apalagi kalau misalnya gini Pak, sering mendapatkan kecepatan tinggi, dapat lubang. Nah itu sering banget. Wow. Karena itu benturannya keras banget itu Pak. Jedak seperti itu. Nah itu kalau plastik kayak gini dapat benturan besar, kegencet besi dan juga rumahnya gini bisa cepat peyang ini. Baik, terima kasih Mas Ardi. Sama-sama Pak Taufik. Ya, jadi intinya kalau untuk yang kasus-kasus seperti ini, apabila dia sudah haus, ya memang kita nggak bisa ngelas atau seperti apa, karena memang resikonya terlalu besar kalau untuk dilas, bisa macet steering malah. Seperti itu. Bisa macet kalau nggak kaku minimal. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya, sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.